Kasus perundungan di sekolah kerap terjadi. Bintang diantar pulang oleh pengurus pondok pesantren dalam keadaan tidak bernyawa. Peristiwa pada Sabtu lalu ini viral di media sosial. Kasus aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah siswa di SMA Binus School Serpong pada Februari lalu menggegerkan publik. Berita demi berita kekerasan yang melibatkan pelajar, santri hingga tenaga pendidik cukup banyak mewarnai layar kaca kita. Lantas benarkah dunia pendidikan kita begitu syarat dengan kekerasan? Mari kita buka datanya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mencatat untuk kasus perundungan saja sepanjang tahun 2023 ada lebih dari 3.800 kasus terjadi di Indonesia. Dari jumlah itu, sebagian besar diantaranya terjadi di lingkungan pendidikan. Sementara sejak Januari hingga menjelang Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024 saja, KPAI sudah menerima 110 kasus kekerasan yang semuanya terjadi di satuan pendidikan, mulai dari jenjang paling rendah hingga ke tingkat sekolah menengah atas atau sederajat. Ada sedikitnya 30 kasus perundungan berat yang ditangani oleh pihak kepolisian sepanjang tahun 2023. Artinya, kasus perundungan itu hingga menyebabkan korbannya mengalami luka berat, meninggal dunia, hingga memicu korbannya bunuh diri. Kita lihat kejadian misalkan kekerasan yang terjadi di Kediri, ya kan, kemudian di Blitar, di Malang, kemudian di Siak, kemudian di Nias, ya, dan beberapa provinsi yang lainnya yang kemudian korbannya sampai kemudian meninggal. Tentu masih banyak lagi yang kemudian korbannya luka fisik cukup parah, luka psikis yang itu traumanya cukup mendalam, ya, dan penyembuhannya, pemulihannya cukup panjang. Bahkan di dalam catatan kami, akibat dari bullying, perundungan, kekerasan yang diterima oleh anak-anak kita sampai mengarah kepada anak itu mengakhiri hidup. Di tahun 2023 kita menerima aduan kurang lebih 46 kasus anak mengakhiri hidup, dan 50% lebih dari angka itu kejadiannya ada di satuan pendidikan atau anak masih dalam kondisi memakai seragam. Forum Serikat Guru Indonesia FSGI mencatat 50% kasus kekerasan seperti perundungan di sekolah sepanjang tahun 2023 terjadi di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Jumlah kasus yang ada sejatinya seperti fenomena gunung es, karena banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan atau bahkan diusut karena satu dan lain hal. Lalu apa ya kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menggerus kekerasan di dunia pendidikan? Makanya menteri kita sampai mengeluarkan regulasi, karena si menteri ini untuk pertama kalinya si menteri kita, ya, maksudnya jabatan selevel menteri, mengakui bahwa di pendidikan tuh nggak aman. Keluarlah Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Menurut Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, kekerasan di sekolah dibagi ke dalam 7 jenis, yaitu 1. Kekerasan fisik. 2. Kekerasan psikis. 3. Perundungan. 4. Kekerasan seksual. 5. Diskriminasi dan intoleransi. 6. Kebijakan yang mengandung kekerasan. Dan 7. Bentuk kekerasan lainnya. Permendikbudristek ini meminta sekolah membentuk yang namanya tim PPK. Tim PPK itu tim pencegahan penanganan kekerasan. Tujuannya apa? Dia melakukan pencegahan dan juga penanganan. Nah, salah satu penanganan ya kalau terjadi di sekolah, maka harus ditanganin oleh tim PPK yang selama ini selalu ngandelin guru BK gitu. Nah, di sini enggak, ada tim PPK memang untuk ngatasin yang kekerasan. Nah, ini karena juga bagian dari mencegah, makanya mereka pun boleh memiliki anggaran gitu. Jadi dana BOS pun boleh dipakai. Lebih banyak disibukkan pada persoalan target-target kurikulum, target-target pembelajaran, target-target pencapaian materi tertentu. Sementara situasinya berbeda. Anak-anak ini dihadapkan pada
arus informasi yang bisa didapatkan dari mana saja, memfilter mana yang baik dan buruk mereka tidak bisa dengan cepat kalau nggak dibantu oleh guru. Sementara guru sibuk soal administrasi misalkan. Nah, sehingga memperhatikan anak kurang. Maka penting mengupdate pengetahuan tentang perlindungan anak.